Ya, shalom semuanya, saudara. Siapa di sini yang pernah naik ke puncak gunung? Ada? Koheri pernah, Johan pernah. Ada saudara, beberapa dari kita beberapa waktu yang lalu sering tuh disuruh naik, ayo duduki gunung. Kita kemarinnya disuruh naik ke Gunung Ciremai, walaupun tidak sampai puncak saudara. Saya ini nggak pernah naik gunung saudara. Walaupun saya tinggal di daerah pegunungan, saya dibesarkan di daerah pegunungan, tapi saya nggak pernah naik ke puncak gunung. Saudara. Waktu kemarin ke Gunung Ciremai, naik baru sebentar aja, lumayan, saudara. Capek. Saudara. Naik ke gunung itu tidak mudah, saudara. Saya seringkali bertanya kepada teman-teman yang pernah naik ke puncak gunung, dan memang hobinya naik ke gunung. Saya tanya, kamu itu waktu pertama kali naik ke gunung itu, apa yang kamu pikirkan? Ya, saya pengen tahu di puncak itu ada apa. Dan kamu tahu nggak setiap resiko, setiap kesusahan, setiap rintangan yang akan kamu hadapi saat kamu naik ke puncak gunung? Karena saya pernah melihat saudara, saya ini pernah nonton sebuah film yang menggambarkan seorang atau sekumpulan orang yang pendaki gunung, dia pengen naik ke gunung. Waktu itu pengen naik ke puncak Everest. Dan mereka berkata, saya ini pengen menciptakan rekor untuk naik ke puncak Everest dalam waktu yang paling cepat lah gitu. Dan banyak orang ngomong, kamu itu pikirkan dulu lah apa yang kamu lakukan. Puncak Everest itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itu adalah puncak yang tertinggi di dunia. Iya, saya tahu, mereka ngomong. Tapi saya ini sudah pernah melakukannya dan saya tahu apa yang akan dihadapi saat kita mau naik ke puncak gunung. Gitu. Akan ada yang namanya angin, akan ada yang namanya badai, akan ada yang namanya kerikil. Saya pernah lihat saudara, ada satu film Indonesia saudara. Saat mereka mau naik ke Gunung Rinjani, ternyata saat mau naik ke puncak itu nggak mudah. Karena puncaknya itu adalah seperti padang pasir. Tapi isinya kerikil saudara. Sehingga saat temannya naik ke atas, itu yang namanya kerikil itu pada turun. Licin gitu, merangkak. Wah susah banget. Saya bayanginnya aduh males banget. Saya kalau disuruh naik gunung aduh kayaknya ampun deh. Dan yang herannya saudara, gak cuman keadaan cuaca yang tiba-tiba mungkin malam belum sampai tiba-tiba hujan lah. Tiba-tiba mengalami yang namanya mentalnya drop. Saya melihat waktu itu di sebuah film, tiba-tiba nih semuanya lagi asik-asiknya enak-enaknya berjalan. Di tengah jalan saudara, tiba-tiba saat mengalami yang namanya hujan, mengalami rintangan, itu ada loh beberapa orang di situ yang tiba-tiba mentalnya jatuh banget. Aduh, nangis sendiri. Loh, kenapa kamu? Aku nggak kuat, aku pengen pulang. Aku nggak kuat jalanin ini. Saudara, kalau udah namanya di tengah gunung mau pulang gimana caranya? Malam-malam saudara, susah saudara. Banyak rintangan, banyak halangan. Tapi saat mereka sudah sampai ke puncak, dan saya tanya, mereka turun kembali, saya tanya, gimana pengalaman kamu naik ke gunung? Wow, ajaib, luar biasa. Halangan rintangannya memang luar biasa. Mental kami diasah. Kami tidak boleh menyerah. Dan kami harus memperhatikan temannya. Saudara, mereka itu kalau naik gunung kan gak boleh sendirian. Harus sama teman saudara. Karena apa? Ada teman yang bisa encourage kalau mental kita sedang jatuh. Pak Heri sama Pak Yongyong waktu disuruh Ibu Nani naik ke puncak gunung saudara. Kita nggak tahu apa yang akan dialami. Waktu itu Koheri ngalami, aduh kakinya berat nggak bisa jalan. Waktu udah naik nggak bisa turun saudara. Itu yang namanya Pak Yongyong Arifin digendong saudara. Digendong, dipapah, ayo kita bisa turun bersama, naik bersama, turun bersama. Perlu saudara, saling mendukung saudara. Naik ke puncak gunung, saat saya tanya, gimana kamu? Ajaib. Pengalaman di puncak gunung
membuat saya mengerti kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Dan saya menikmati yang namanya hening, saudara. Di atas gunung itu kan beda sama di bawah, saudara. Di bawah banyak pasar, saudara. Kalau di atas hening, menikmati semua keajaiban Tuhan. Saya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Banyak yang ngomong seperti itu, saudara. Karena mungkin ada di puncak ya. Saya ngerasain lebih dekat sama Tuhan. Lebih bersyukur. Oh, ternyata di puncak ini seperti ini. Dan saat saya tanya, kamu mau gak nanti naik ke puncak gunung lagi? Sangat mau. Kebanyakan orang yang sudah naik ke puncak gunung, saat mereka ditanyain, kamu mau gak naik gunung? Wah, saya seneng banget. Saya pengen, kayak apa ya, menjadi habit. Saya pengen menaklukkan gunung ini. Saya pengen menaklukkan gunung ini. Saudara, di tengah rintangan yang ada, saat mereka sudah mengalami yang namanya the peak, mereka akan menikmati itu dan mereka akan mau membayar harganya untuk naik ke puncak gunung. Saudara, kita sama-sama mau baca, saudara. Dalam Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Ada apa di puncak gunung? Sampai Tuhan sendiri pengen kita naik ke atas puncak gunung. Kita mau baca bersama-sama, saudara. 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu. Gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara, maksud Tuhan pengen mengajak kita naik ke puncak gunung karena apa? Karena Tuhan itu pengen mengajari kita tentang jalan-jalan Tuhan. Saudara, saat orang menyetir mobil sedan sama nyetir mobil truk, itu beda pandangannya, saudara. Kalau kita nyetir mobil sedan, mobil pendek, kita ini ngelihatnya ini cuman yang ada di depan. Kalau depan kita ada truk atau bus, wah boro-boro gak kelihatan apa-apa. Pengen nyalip susah, saudara. Tapi coba saudara bayangkan, seringkali saat kita ada di jalan raya, yang namanya bus, itu ngebut-ngebut kan, saudara. Wush gitu. Sampai kita ini seringkali memaki, ini gimana sih supir ugal-ugalan, gak tahu jalan, ngebut aja. Kalau depannya ada mobil gimana? Ternyata, saudara, pandangan supir bus ini beda. Pandangan supir bus ini bisa melihat jauh ke depan. Karena posisinya tinggi, saudara. Posisi duduknya tinggi. Saat depannya adalah mobil-mobil biasa, mereka nggak khawatir, oh situ kosong kok. Makanya mereka berani itu, saudara. Nyalip, ambil kanan. Karena dia tahu jalannya kosong kok sebelah kanan. Kalau kita naik mobil kecil, posisi kita rendah, kita nggak berani, saudara, mengambil manuver dengan cepat. Nah, saudara, saat kita di gunung Tuhan, beda dengan saat kita di bawah, saudara. Di kaki gunung. Di kaki gunung, kita nggak bisa melihat rencana Tuhan. Tapi saat di atas gunung, Tuhan pengen menunjukkan kepada kita, nih ya, kamu tahun ini, kamu harus melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kamu jangan lakukan kebiasaan kamu ya. Seperti Waze, seperti Google, saudara. Google Maps itu. Kalau kita berjalan dengan kebiasaan kita, apalagi di kota besar, saudara. Kita biasanya, wah saya biasa lewat sini kerja. Enggak macet. Saudara, kalau di Jakarta jangan berani-berani pakai kepandaianmu sendiri. Karena bisa tak tiba-tiba yang namanya macet terjadi. Tapi kalau yang namanya Maps, Google Maps atau Waze itu bisa tahu, saudara. Hari ini di jalan yang kamu biasa lalui macet. Kamu harus ambil jalan
seperti yang aku tunjukkan kepadamu. Supaya apa? Supaya jalannya lancar, saudara. Saat kita naik ke puncak gunung, Tuhan pengen kita ini gak ngalami kemacetan, saudara. Karena waktu kita ini singkat, saudara. Jangan menghabis-habiskan waktu, saudara. Jangan berputar-putar dalam kemacetan, saudara. Yang namanya kairos itu lingkupnya, ruangnya itu cuman terbatas, saudara. Ada lingkup waktunya, ada jeda waktunya. Saat kita tidak mengambil langkah dalam kairos Tuhan, kita akan melewatkan hal itu. Tapi hari ini Tuhan pengen kita semua tidak mengalami yang namanya melewatkan kairos. Makanya Tuhan pengen pada hari-hari yang terakhir ini, ayo kamu sering-sering naik ke gunung Tuhan. Sering-sering naik ke gunungku karena aku akan mengajarkan perintah. Itu kata Tuhan. Ya. Mari kita semuanya naik ke gunung Tuhan. Saudara, kita mau belajar dari Musa, saudara. Musa waktu di Gunung Sinai. Keluaran 24 ayat 12, bisa tolong ditampilkan dulu. Saya belum berikan kepada Amos. Dadakan ya Mas ya. Keluaran 24 ayat 12. Keluaran 24 ayat 12. Saya bacakan aja ya, ini kejadian saat Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke atas gunung dan akan memberikan loh batu. Ya. Oke, bisa tampilkan ya. Saya bacakan, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Mereka ini adalah bangsa Israel. Tuhan menyuruh Musa naik ke atas gunung. Loh, bukannya Musa ini Tuhan tuh bisa menemui Musa di kemah pertemuan. Gak usah naik di atas gunung. Tapi di sini dikatakan Musa naik ke atas gunung. Karena aku akan memberikan perintah dan hukum. Aku akan mengajari engkau untuk diajarkan kepada bangsa yang engkau pimpin. Saudara, ada satu waktu, ada waktu-waktu tertentu yang setiap perintah, setiap ajaran itu tidak bisa dilakukan saat kita ada di lembah. Kenapa saudara? Karena kita tahu di lembah itu, saya pernah firmankan ini beberapa waktu yang lalu. Di lembah itu banyak yang namanya noise, saudara. Saat kita ada di lembah, coba bayangkan Musa saat itu kalau ada di lembah. Yang ada dia mendengarkan gerutu, celoteh, amarah, kekesalan dari bangsa Israel. Capek saudara telinganya. Saudara. Kalau kita dengerin saran orang, Musa lain kali jangan gitu ya, kalau kamu mau berangkat nih, kita harus siap-siap dulu beberapa waktu sebelumnya. Supaya kita kalau beresin tendanya ada waktu, jangan buru-buru. Kamu tiap kali dadakan aja, coba sih nego sama Tuhan. Bisa saudara, itu yang namanya noise itu ngomong terus di telinga yang akan membuat setiap pemimpin menjadi capek. Aduh, bingung nih, jadi mana yang mau diturutin? Akhirnya tidak bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Tuhan pengen hari-hari ini kita mendengar suara Tuhan dengan jelas. Caranya apa? Naik ke gunung Tuhan. Kita lihat kegagalan Harun saudara. Saat Musa ada 40 hari ya di gunung ya. Diajari Tuhan. Nikmat saudara. Gak kerasa yang namanya waktu itu. Berdua dengan Tuhan diajari macam-macam. Ditulis itu kitab Taurat itu. Semuanya diatur dengan jelas. Tapi saudara, Harun bersama orang Israel di bawah yang menunggu Musa. Mereka gak kuat. Waduh, kayaknya Musa udah mati ini. Musa kayaknya gak akan pulang, gak akan turun lagi nih. Udahlah, bikin aja patung buat kita sembah yang akan memimpin bangsa kita. Saudara, seorang Harun, seorang imam. Saya percaya
Harun itu dipilih oleh Tuhan, saudara. Bukan imam yang biasa-biasa. Dia ini adalah orang yang terpilih. Bahkan orang yang terpilih pun saat mengalami dia ini nggak naik ke gunung Tuhan. Dia ada di bawah kaki gunung, di lembah. Mendengarkan noise yang ada. Nggak kuat, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya Harun seorang imam. Dia mengikuti apa yang menjadi keinginan bangsa. Walaupun itu sesuatu yang sesat, saudara. Bikinkan patung lampu emas. Yaudah, bikin, kumpulin emas, dilebur, bikin patung lampu emas untuk disembah. Saudara, kalau kita nggak pernah naik ke gunung Tuhan, banyak kesesatan, banyak penyesatan yang terjadi hari-hari ini. Bukankah di firman Tuhan dikatakan hari-hari terakhir banyak sekali penyesatan. Kita nggak bisa bedain mana yang namanya sesat dan enggak. Mana yang namanya hoax, berita hoax dan bukan. Itu kita ini sampai bingung, saudara. Kita lihat di WhatsApp, yang satu ngomong ini, yang satu ngomong itu. Sebuah kebenaran bisa diputar-balikan menjadi sebuah hoax yang bisa mempengaruhi orang banyak. Dan oh iya, ternyata ini yang jahat. Ternyata orang ini yang salah. Ternyata ajaran ini yang sesat. Ternyata ini yang benar. Waduh, bingung, saudara. Cara paling benar, saudara, naik ke gunung Tuhan. Tanya sendiri sama Tuhan. Tuhan, Engkau mau apa yang harus aku lakukan supaya kita tidak tersesat. Amin, saudara. Di gunung Tuhan mengajar. Seringkali Tuhan mengajar banyak tokoh Alkitab di gunung, saudara. Salah satunya siapa? Abraham. Abraham di gunung Moria. Moria memiliki arti ditahbiskan oleh Tuhan. Di Moria ini Tuhan pengen menahbiskan, pengen membuat perjanjian dengan Abraham. Tapi caranya dia tidak bisa tinggal terus di kemahnya. Sampai Tuhan itu mereka-reka. Ayo Abraham, persembahkan anakmu di gunungku. Saudara, saya percaya ada sebuah rencana yang ajaib, bukan hanya buat Abraham, tapi untuk Ishak juga, untuk keturunannya. Ditahbiskan itu disahkan, saudara. Kalau cuma Abraham tidak ada saksi, kayaknya kurang mantap ya, saudara. Tapi saat Abraham dan Ishak naik ke gunung Tuhan, Tuhan pengen punya rencana, aku pengen menahbiskan. Aku pengen membuat perjanjian dengan kalian. Tapi caranya kamu harus naik ke gunung. Caranya bukannya gak enak, saudara. Rencana Tuhan seringkali di luar akal kita. Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Padahal Tuhan sebelumnya sudah berjanji, dari anakmu ini aku akan memberikan keturunanmu yang sangat banyak. Bukan dari Ismail, dari Ishak. Itu janji Tuhan. Tapi ada firman yang berkata seolah-olah bertolak belakang. Persembahkan anakmu Ishak. Saudara, seringkali jalan Tuhan itu di atas jalan kita. Tapi biar kalau Tuhan pengen mengajar kita, Tuhan pengen melakukan sesuatu, belajar kita pakai cara pandang Tuhan. Saat Abraham naik ke gunung Tuhan, dia gak pernah tahu bahwa nanti akan disediakan yang namanya anak kambing untuk dikorbankan. Tapi saat dia ada di atas gunung, dia membuat mezbah dan dia meletakkan setiap keinginannya. Dia meletakkan, bukan punyaku, seperti yang Bevis kemarin katakan, not mine. Dia melakukan selama ini kalau aduh ini anakku satu-satunya anak tunggal. Anak tunggal biasanya dikekepi, saudara, sama orang tuanya, benar ya? Aduh ini anakku, milikku ini. Ini milikku. Tapi Tuhan gak pengen. Tuhan pengen, bukan.
serahkan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati keturunanmu. Saat Abraham membangun yang namanya mezbah, dan di atasnya dipersembahkan setiap keakuannya, setiap not mine. Ini bukan anakku lagi. Ini adalah anak yang aku persembahkan, jadilah seperti kehendakmu. Ini adalah milikmu Tuhan. Tuhan pengen mengajar Abraham, ajari, mengubah hati Abraham, not mine but yours. Semuanya adalah milikmu, semuanya darimu, olehmu, dan hanya untukmu. Saudara, saat Abraham meletakkan semuanya itu, dan dia melihat perkataan Jehovah Jireh, Allah menyediakan, ini terjadi di gunung ini juga saudara. Tuhan menyediakan semuanya. Saat dia harus mengorbankan Ishak dan Tuhan berkata, jangan, kamu lihat itu ada anak lembu, persembahkan dia. Aku melihat hatimu, aku melihat kesungguhanmu, aku melihat imanmu. Dan setelah melewati semuanya ini, Tuhan menahbiskan Abraham dan Ishak, memberkati dengan limpah. Saudara, ada perjanjian di gunung Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar dari Musa di gunung Horeb. Musa di gunung Horeb. Gunung Horeb itu artinya tandus, tempat yang ditelantarkan, mandul dan kering, saudara. Saudara, Musa saat diajari Tuhan, setelah dia melarikan diri, ketakutan setelah dia membunuh akan orang Mesir. Dia ini berkutat-kutat menggembalakan kambing domba mertuanya, saudara. Puluhan tahun dia kehilangan yang namanya destiny-nya. Dia merasakan, aduh aku ini udahlah, aku jadi seperti ini aja, cari yang aman aja, menggembalakan domba. Gak usah berperang, gak usah melakukan sesuatu untuk bangsa Israel. Udah, stop. Aku tidak mau, aku udah kapok, aku gak mau melakukannya lagi. Mungkin hari-hari ini juga banyak yang seperti Musa, saudara. Kepentok dalam pelayanan. Dan mungkin kamu berkata, kita berkata, ada yang berkata, aduh aku udahlah tidak Tuhan-Tuhanan lagi. Sama aja, saya rajin pelayanan, saya ke gereja, saya melakukan semuanya untuk Tuhan. Tapi saya mengalami seperti ini, udahlah stop, gak Tuhan-Tuhanan lagi. Saya mau melepaskan setiap pelayanku. Hati-hati, naik di atas gunung Horeb ini. Seperti Musa. Waktu itu Musa melihat ada semak belukar yang terbakar. Dan waktu itu hatinya melihat, ada apa ya ini ya? Dia naik ke gunung Tuhan. Dia naik. Dan ternyata di tempat itu Tuhan memulihkan destiny-nya. Tuhan memanggil Musa untuk kembali menjadi pemimpin. Ayo, aku akan pakai engkau. Enggak Tuhan, aku enggak bisa, aku enggak berani menghadap Firaun, enggak berani. Ada yang namanya trauma yang dialami oleh Musa. Tapi hari itu Tuhan mengajari Musa, kamu harus balik dalam destiny-mu. Kamu akan menjadi pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, di gunung Horeb pemulihan terjadi. Seringkali kita mengalami yang namanya aku tidak mampu, saya lemah, saya tidak layak. Tapi dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, saudara. Saat kita mengalami lembah, kita mengalami saat down, kita mengalami yang namanya kegagalan. Jangan ada di kaki gunung, saudara. Jangan berputar-putar seperti Musa di kaki gunung selama puluhan tahun. Waktunya tidak banyak, saudara. Mari saat engkau mengalami hal itu,
Tuhan pengen memulihkan. Caranya gimana? Naik ke gunung Tuhan. Di gunung Horeb, setiap kemandulan, setiap roh kekeringan, setiap roh yang merasakan tidak dianggap, ditelantarkan, dipulihkan oleh Tuhan. Destinimu dipulihkan. Panggilan Tuhan atas hidupmu digenapi. Saudara, hari-hari ini dikatakan tadi, saya kembali ke ayat awal. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu-hulu gunung. Menjulang tinggi di atas bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Hari ini Tuhan berkata, ayo tanggalkan setiap keenggananmu, kemalasanmu. Saudara, hari ini untuk naik ke gunung Tuhan bukan kerikil, bukan angin, bukan badai saudara yang bikin susah. Saudara. Tetapi yang namanya saat kita membaca firman, tiba-tiba kita baca dari handphone, tiba-tiba ada WhatsApp yang masuk, aduh ada telepon yang masuk, ada kerjaan ini kayaknya, aduh lupa saudara, mau baca firman aja susah banget. Baca firman, pengen naik, pengen ngerti kehendak Tuhan aja seringkali susah banget saudara. Karena banyak gangguan, banyak angin saat kita lagi baca beberapa pasal. Sudah ada WhatsApp masuk. Aduh ini kayaknya penting, dibuka akhirnya lupa. Gak selesai lagi. Hari ini saudara, fokus, cari, naik ke gunung Tuhan. Dengarkan voice Tuhan. Jangan ada di bawah gunung. Karena saat di bawah gunung, kita akan terlibas dengan yang namanya noise dari sekitar kita. Mari kita mau naik ke gunung Tuhan, kita minta biar Tuhan memampukan kita untuk kita boleh belajar menangkap setiap rencana Tuhan dengan tepat dan menjadi pelaksana firman-Nya. Amin. Saudara, setiap orang yang naik ke atas gunung, yang senang sekali untuk naik gunung, setiap kali saya ketemu dengan mereka dan saya tanya, apa sih yang menjadi kenikmatan kamu, kenapa kamu itu senang ke gunung gitu loh. Susah, berat, ya, capek. Apa yang menjadi kenikmatan kamu? Kenapa kamu suka ke gunung? Yang pertama dia katakan, untuk naik ke puncak gunung itu kesukaan, hobi. Ya. Harus punya hobi, harus punya kesukaan untuk naik. Saudara mau naik ke gunung Tuhan, yang pertama itu harus ada hobi. Memang hobinya seperti ini, kita mau naik ke gunung Tuhan. Terus yang kedua saya tanya, kenapa sih kamu itu kalau sudah di puncak itu ada kenikmatan tersendiri yang tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Itu kenikmatan pribadi. Ya. Kalau saudara mau naik ke gunung Tuhan, kalau sudah sampai di puncak ketemu Tuhan, itu ada kesukaan pribadi yang tidak dapat kamu ceritakan kepada orang lain. Ini saya tanya kepada orang yang memang senang untuk naik gunung. Saudara, dua hal ini pun harus terjadi dalam hidup saudara. Kalau mau mendapatkan pengajaran secara pribadi dengan Tuhan, tadi dikatakan dalam ayat tadi, di atas gunung Tuhan, Tuhan mengajarkan perkara-perkara yang luar biasa ya. Mengajarkan tentang jalan-jalannya. Ya. Supaya Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Tuhan mengajar saudara dan saya tentang jalan-jalannya. Setiap orang rindu untuk mengerti, aku ini harus ke kanan atau ke kiri.
Tuhan itu sebenarnya mau apa? Setiap orang saudara kalau lagi ada masalah, kalau WhatsApp sama saya sekarang, menurut Tuhan itu bagaimana sih Bu Nani? Ya. Apa saya itu harus bagaimana? Nah, seringkali mereka ini pengennya instan. Wis lah tanya Bu Nani aja. Ada satu orang yang mengatakan begini, saya bingung mengambil keputusan. Dia bilang, jadi mau tanya sama Ibu Nani aja. Tolong Ibu Nani doa buat saya. Pengennya itu instan. Tapi hari ini Tuhan katakan, ayo alami secara pribadi, naik ke gunung Tuhan. Biarlah untuk naik itu merupakan hobi saudara dan saya. Hobi itu kesukaan yang lebih ya. Aku suka ini, suka ini, suka ini. Tapi kalau hobi itu, saya nggak tahu ya hobi itu definisinya apa. Tapi rasanya saya rasakan kalau namanya hobi itu kesukaan lebih ya. Dan inilah yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Harus punya kesukaan lebih. Nah, lalu kalau sudah sampai di sana ketemu Tuhan, Tuhan akan mengajarkan kita tentang jalan-jalannya. Itu punya kenikmatan yang tidak dapat kita ceritakan dan diungkapkan kepada orang lain. Yang tahu adalah saudara dan pribadi saudara dengan Tuhan. Kenikmatan itu luar biasa banget. Saya mendorong saudara hari ini, yuk kita ya, naik ke gunung Tuhan. Supaya Tuhan mengajarkan kepada kita. Apalagi saat-saat ini. Dalam menghadapi akan situasi keadaan, dalam menjalani akan apa yang dinamakan rencana Tuhan atas financial freedom yang Tuhan ajarkan dan janjikan buat kita, perlu naik ke gunung Tuhan supaya saudara dan saya diajarkan tentang jalan-jalan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Kami boleh mengerti akan apa yang sebenarnya Engkau mau. Kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Dalam hari pertama hari Senin ini Tuhan. Kami mengawali perjalanan kami seminggu ini bersama dengan Engkau. Dan kami percaya kami berjalan bersamamu. Engkau akan menunjukkan kepada kami jalan-jalan-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap mau berdiri buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan, sebagaimana tadi dikatakan di lembah banyak sekali noise. Saat-saat ini menjelang pemilu Tuhan, banyak noise yang kami dengar. Sehingga kami sampai menjadi bingung mana sebenarnya yang benar dan mana yang salah. Bapa, ajar kami saat ini menutup semuanya yang tidak benar dalam hidup kami. Berikan filter dalam pikiran kami. Berikan filter dalam telinga kami. Berikan filter di dalam mata kami. Sehingga kami tidak terkecoh di dalam mendengar dan segala riuh-riuhnya akan berita yang kami dengar. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Semua kami persembahkan kepadamu Tuhan. Dalam menjelang pemilu ini. Apalagi ada keputusan MK hari ini. Banyak perkara Tuhan yang kami dengar. Tapi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau naik gunung Tuhan. Dan kami mau melepaskan diri kami daripada segala yang kami dengar. Biar kami hanya mendengar dan mencari jalan-jalan-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa dan negara ini. Tunjukkan jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami berdoa mendukung akan Bapak Presiden Jokowi Tuhan.
Bimbing beliau naik ke gunung-Mu Tuhan. Dan Engkau perdengarkan akan jalan-jalan. Ini doa kami pada pagi hari ini. Biarlah Kau bimbing akan Bapak Presiden kami Tuhan. Untuk naik ke gunung-Mu. Dan Engkau tunjukkan jalan-jalan-Mu. Sehingga seluruh keputusan yang diambil untuk bangsa ini benar-benar jalan-jalan Tuhan. Ini doa yang kami naikkan di hadapan ya Tuhan. Arahkan bangsa ini Tuhan menuju kepada kebenaran. Pilihkan Tuhan calon pemimpin yang pas di hati-Mu. Yang mengerti akan hati manusia adalah Engkau. Oleh karena itu kami mau mempersembahkan semua kepada-Mu. Inilah doa yang kami naikkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami mengucap syukur kemarin sudah hujan. Hari ini Tuhan kami percaya Engkau akan berikan hujan yang berasal daripada-Mu. Untuk membasahi tanah kota ini Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Bapak, saat ini kami minta daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu. Supaya dalam menghadapi cuaca yang tidak menentu ini tetap kami dapat survive. Kami dapat menjalani, kami dapat mengatasi karena kami disertai oleh Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah daya tahan tubuh ini memasuki hidup kami, bekerja dan memberi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga minta lawatan boleh terjadi di pulau-pulau. Lawatan boleh terjadi di benua-benua. Lawatan boleh terjadi Tuhan. Tuaian terjadi Tuhan. Kami percaya dalam keadaan apapun tetap lawatan terjadi. Ini yang menjadi doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Sehingga lumbu-Mu menjadi penuh. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua dan semuanya. Hari ini Tuhan kami mau memulai bersama dengan Engkau. Oleh karena itu kami butuh pengurapan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, pengurapan-Mu tidak pernah undur dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh hidup kami ada dalam pengurapan daripada-Mu. Terutama pada mata kami Tuhan, pada telinga kami Bapa, pada bibir mulut kami dan hati kami. Tuhan tolong supaya semuanya dalam pengcoveran daripada pengurapan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Kau patahkan. Hancurkan Tuhan semua penghalang yang membuat kami tidak bisa mendengar suara-Mu. Ini tangan kami Tuhan. Kami urapi juga kaki kami. Biarlah perjalanan kami hari ini, apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, semua ada dalam pimpinan dan perlindungan-Mu. Semua yang kami kerjakan bersama-Mu Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu. Kami akan melihat jalan-jalan yang Kau tunjukkan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat dan jatah yang Engkau siapkan buat kami hari ini. Kami tidak mau Tuhan berkat ini kami terima dengan sembarangan yang membuat bisa kececer. Kami terima dengan utuh dan kami akan menjalani semua yang Engkau mau.
Terima kasih untuk sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.